Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vivi Ismia Laida, NIM 2110069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fraktur tulang terbuka pada lengan bagian bawah. Lengan bagian bawah atau dalam bahasa Inggris disebut forearm adalah bagian lengan terdepan yang terletak di antara siku dan tangan. Bagian ini homologus dengan tungkai bawah, bagian antara lutut dan kaki. Terdapat dua tulang yang menyusun lengan bawah manusia, yaitu tulang ulna dan tulang radius. Patah atau fraktur lengan bawah diartikan sebagai kondisi di mana satu atau kedua tulang penyusun dari lengan bawah tersebut patah akibat trauma yang melebihi kekuatan dari tulang tersebut. Lengan bawah memiliki banyak otot termasuk flexor dan extensor. Flexor di siku atau radialis, pronator dan supinator adalah yang bertanggung jawab membolak-balikkan tangan menghadap bawah atau atas. Dalam irisan lengan bawah bisa dibagi menjadi dua fasial kompartemen. Kompartemen posterior mengandung ekstensor tangan yang disuplai oleh saraf radial. Kompartemen anterior mengandung flexor yang kebanyakan disuplai oleh saraf median. Otot flexor lebih masif dibanding ekstensor karena bekerja melawan gravitasi dan berlaku sebagai otot gravitasi. Saraf ulnar juga mengatur lengan bagian bawah. Penyebab patah tulang pada lengan bagian bawah. Patah tulang lengan bawah dapat disebabkan oleh tulang di area tersebut tidak dapat menahan suatu tekanan yang disebabkan oleh pertama, ketika jatuh. Ketika posisi tangan terulur karena mencoba menopang bagian tubuh. Kedua, bisa terjadi pada benturan. Biasanya saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga seperti sepak bola, basket, bela diri, dan kegiatan lainnya yang memiliki resiko cedera atau pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya. Adapun gejalanya, yang pertama, nyeri sedang hingga berat. Nyeri bisa semakin memburuk saat menggenggam, meremas, ataupun menggerakkan tangan atau lengan. Yang kedua, sensitivitas, bengkak, dan memar di sekitar area cedera. Ketiga, mengurangi kemampuan menggerakkan tangan. Misalnya untuk menggerakkan jari, pergelangan tangan, bahu, atau memutar lengan. Yang keempat, kelainan bentuk tulang yang terlihat di sekitar lokasi cedera. Contohnya jari yang membengkok, lengan tertekuk, atau area yang menonjol di sekitar siku. Yang kelima, terasa kaku atau ketidakmampuan. Misalnya menggerakkan jari, pergelangan tangan, bahu, atau memutar lengan. Dan yang terakhir, mati rasa di tangan, jari, ataupun lengan. Adapun untuk pencegahannya, pertama, hindari resiko Anda mengalami cedera tangan. Patuhi diet kayak kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Ketiga, lakukan latihan untuk memperkuat tulang dan otot. Keempat, latih diri Anda dengan kegiatan yang meningkatkan kebugaran dan fleksibilitas tubuh agar mengurangi resiko Anda mudah jatuh. Dan yang terakhir, amati faktor-faktor keselamatan di tempat kerja atau tempat beraktivitas. Penanganannya bisa dilakukan satu, mengembalikan bagian tulang yang hancur ke posisi normal. Terkadang prosedur mungkin membutuhkan prosedur operasi. Yang kedua, mempertahankan posisi tidak bergerak dari tulang yang terluka sebelum penyembuhan dan fusi. Metode yang dapat digunakan untuk mempertahankan posisi tulang adalah gipsum dressing atau bisa digunakan setelah atau tanpa operasi. Yang kedua, pelat logam dengan skrup atau membutuhkan intervensi bedah
Yang ketiga, skrut tanpa pengencangan tambahan dibutuhkan saat intervensi bedah. Untuk mengurangi rasa sakit, obat bius dapat diresepkan saat penyembuhan berlangsung. Gambar X-ray tambahan akan dilakukan yang memungkinkan Anda untuk memantau perawatan dan menghindari bias tulang. Latihan fraktur pada lengan bawah. Setelah penanganan terkait dilakukan oleh dokter, Anda dapat mulai melakukan latihan untuk meningkatkan jangkauan gerak dan memperkuat otot-otot lengan yang patah. Fokusnya adalah memulihkan gerakan jari, tangan. Direkomendasikan Anda berkonsultasi ke fisioterapi sebelum penyembuhan penuh tulang dan otot lengan. Seseorang tidak boleh berolahraga. Penyembuhan fraktur lengan bawah membutuhkan waktu sekitar 8-10 minggu. Dengan fraktur terbuka, waktu penyembuhan akan lebih lama. Contoh dari diagnosisnya, diagnosis patah tulang ditegakkan oleh dokter melalui pemeriksaan fisik yang ditunjang oleh serangkaian tes. Dokter juga akan memeriksa gejala yang pasien alami dan tentang bagaimana kecelakaan atau trauma itu terjadi. Dokter akan menilai tingkat keparahan patah tulang, lokasi keterlibatan sendi dan ligamen, ataupun jaringan saraf dan tendon yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk penanganan. Tes yang dilakukan termasuk pertama X-ray, sebuah metode pengamatan yang menggunakan sinar X untuk mengambil snapshot dari struktur di dalam tubuh. Dalam hal ini, tulang ini digunakan untuk menemukan patah tulang di lengan bawah. Komputer tomografi tip X-ray dan digunakan komputer untuk mengambil snapshot dari struktur di dalam lengan bawah. Digunakan untuk mengambil foto tendon tulang rawan dan siku. Pada fraktur kompleks, CT dapat digunakan untuk pemulihan tulang lengan bawah. Lama penyembuhannya, lama penanganan alat atau prosedur pengobatan lainnya tergantung pada proses penyembuhan itu sendiri. Apapun proses penyembuhannya, ini bisa beragam pada setiap orang, tergantung pada tingkat keparahannya. Namun, secara umum, lamanya proses penyembuhan patah tulang tangan bisa mencapai 3-6 minggu ataupun lebih. Setelah rentang waktu tersebut, gips Anda mungkin akan dibuka, tetapi aktivitas Anda akan tetap dibatasi selama 2-3 bulan hingga tulang benar-benar pulih. Untuk mempercepat penyembuhan, sebaliknya Anda berhati-hati saat beraktivitas. Anda pun perlu menghindari hal-hal yang memperlambat penyembuhan, seperti merokok. Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan mengonsumsi makanan untuk patah tulang tangan yang direkomendasikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah bacaan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.